Yang listrik ini mau ditabrak lagi, kemudian banting lagi setir, makanya terbang. Saya di dalam cuma bisa syahadat, bisa zikir sambil berkata, ya mungkin ini sudah ajal saya sudah kan, saking udah pasrah begitu kan. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, kami bersyukur satu rombongan 4 orang di dalam mobil itu tidak ada yang kenapa-napa, bahkan cacat sedikit pun tidak ada. Ini betul-betul karunia, rahmat, nikmat dari Allah. Ini salah satu amalan bagi pengendara, bagi kita yang perjalanan jauh. Di samping pahalanya juga besar, di samping juga keselamatan kita juga akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu sih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat guru ngaji. Sahabat-sahabat mungkin banyak yang bertanya-tanya dari kemarin karena kabar Ustadz Ihsan sempat kecelakaan. Kita mau coba nanya-nanya sama beliau gimana kisahnya kemarin, Ustadz. Bisa ceritakan sedikit Ustadz, yang kemarin itu dari perjalanan ke sini itu sebenarnya mau ngaji kemana, terus kecelakaannya pas pulangnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya ingin menjawab dari kejadian keresahan daripada jamaah ataupun sahabat-sahabat yang ada di channel Guru Ngaji, bahwa kami mengalami kecelakaan pas pulang dari Bima Dompu setelah kami menyelesaikan acara pengajian halal bihalal di beberapa titik. Kemudian kami berangkat sekitar jam 9 malam dari Dompu sampai di Sumbawa Besar sekitar jam 3. Kemudian kejadiannya di sebelum Pelabuhan Tanu, masih di Alas. Oh, masih di Alas. Sekitar pukul 4:30 menjelang subuh. Jadi kronologinya, sopir kami ngantuk, hilang kendali selama 2 detik ngantuknya. Jadi saya di belakang sedang istirahat di kursi kedua, baris kedua. Berapa orang jadinya isinya mobil itu? Isinya 4 orang, sopir 2 sama pengiring 1. Kemudian sebenarnya sopir ini sudah diwanti-wanti dari masih di Sumbawa Besar. Ini sopirnya itu dari Sumbawa apa? Orang Sumbawa atau orang Lombok? Orang Lombok. Saya bawa 2 supir kan, untuk gantian nanti karena perjalanan jauh. Sehingga sopir yang pertama istirahat, kemudian yang kedua ini yang dari cabang Banggu sampai ke Sumbawa. Kemudian sopir yang kedua dia bilang sampai di Sumbawa Besar, mau ndak saya ganti? Tapi sopir yang sedang mengemudi bilang, nggak usah lah, sudah dekat ini, sebentar lagi mau sampai pelabuhan. Akhirnya ini cerita dari mereka yang sedang bangun, kalau saya lagi istirahat. Saya lagi istirahat, akhirnya hilang kendali selama 2 detik karena sopir lagi ngantuk. Saya bangun, posisi mobil sudah di pinggir jalan, karena sekitar kecepatan mobil itu sekitar 90. Berarti kencang banget. Kencang. Kemudian pas saya bangun, ternyata saya di posisi sudah dalam posisi oleng, ini mobil ini sudah mau terbang, mau jatuh. Nah, yang sempat saya rasakan di situ kaget karena posisi mobil sudah di pinggir jalan, sudah keluar dari aspal, hampir menabrak pohon besar. Kemudian dia hindari pohon besar itu, dia banting setir sopirnya,
Kemudian masuk ke tengah lagi ada tiang listrik. Tiang listrik ini mau ditabrak lagi, kemudian banting lagi setir, makanya terbang. Saya di dalam cuma bisa syahadat, bisa zikir sambil berkata, ya mungkin ini sudah ajal saya sudah kan, saking udah pasrah gitu kan. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, kami bersyukur satu rombongan 4 orang di dalam mobil itu tidak ada yang kenapa-napa, bahkan cacat sedikit pun tidak ada. Ini betul-betul karunia, rahmat, nikmat dari Allah. Masih kita dipelihara. Ini berkat doa daripada semua jamaah dan para al-mukarram tuan guru. Kemudian yang saya rasakan di situ, di dalam mobil itu sudah kayak saya terombang-ambing kiri kanan karena saya tidak pakai sabuk pengaman. Berarti setelah baru sadar itu dia terbang, apa namanya, dia ke jurang itu iya, atau apa? Kita ke jurang, terbang, kemudian mobil ini dari jalan raya ke posisi jatuhnya itu sekitar 150 meter. 150 meter ke bawah atau 150 meter ke samping, jalan lurus? Ke hutan, ke sawah. Jadi dia jauh sekali dari jalan raya itu sampai ke. Berarti sempat terguling dia ya, mobil itu. Cuma anehnya mobil ini tetap posisinya karena langsung jatuh sekitar berapa meter itu dia lompat itu. Oh, dia lompat dulu dari jurang itu kemudian jatuh, semua bannya pecah. Ya pasti kalau ban pecah pasti oleng. Akhirnya ya saya tidak tahu betul bagaimana keadaan mobil itu, prosesnya, karena saya di dalam lagi panik. Kemudian pas berhenti baru kita keluar. Kita periksa diri kita masing-masing, alhamdulillah semua selamat. Oh, berarti pas dia ending atau dia berhenti terguling itu dia posisi atas. Posisi tetap mobil itu. Iya. Nah, akhirnya tidak ada yang kebakar itu. Ada yang kebakar, cuma luar biasa. Ya. Mobil ini pecah, hancur bagian depan, bagian bawah. Tapi kata saya dan teman-teman yang ada di rombongan itu, ya mobil hancur tidak masalah, yang penting kami selamat. Terus lanjut cerita Ustadz, itu kan jam 5 subuh ya? Jam 5 subuh. Berarti nggak ada yang nolong? Nggak ada kampung-kampung? Belum ada, karena kampung nggak ada. Jadi terus, kita di tengah hutan. Jadi ngapain terus? Kita nunggu waktu subuh. Nah, kita kemudian sholat. Nah, teman-teman bingung dari mana kita dapat air untuk wudhu. Kemudian saya punya air di dalam mobil, air gelas itu. Satu gelas itu kita pakai air wudhu. Kemudian kita sholat, kemudian kita tenangkan diri kita. Belum kita periksa mobil, kita syukur selamat bersama teman-teman. Belum sih dia lihat mobil itu hancur. Belum, karena masih gelap kan. Hanya pas sekitar jam 6 mulai kita pergi ke jalan raya untuk minta bantuan yang lewat-lewat, motor-motor yang lewat. Tapi mau dibantu bagaimana karena sistem evakuasinya sangat sulit. Kemudian saya kirim video ke grup Iksas alumni Situbondo. Nah, itu video ini yang di-share, nyebar ya. Memang secara kasat mata itu kejadian itu luar biasa karena sampai 150 meter mobil ini. Iya, saya lihat juga depannya hancur itu. Tapi anehnya Ustadz, kacanya itu nggak ada yang pecah. Gimana modelnya? Pecah. Gimana model anunya itu? Posisi masih tinggi, itu enaknya mobil itu karena depannya panjang. Oh iya. Depannya panjang. Coba kalau seperti mobil-mobil pick up seperti carry itu ya mungkin pecah. Itu posisi panjang kepalanya, jadi untuk pecah sampai ke kaca depan itu sangat sulit. Dengan jarak yang sebegitu jauh, seharusnya sepantasnya itu semua penumpang itu sudah. Ini kan Belinggi nggak pakai seatbelt kan? Pengaman. Di belakang. Nah, yang saya rasakan cuma kepontang-panting sudah di dalam itu. Ke atas, ke bawah, ke samping. Jadi kepala ini yang saya jaga supaya nggak bentur kepala di kaca, di besi mobil itu. Itu yang saya jaga. Nah, sehingga jamaah itu bertanya, secara
Secara akal sehat nggak Secara mungkin akal ya? sehat nggak mungkin ada yang selamat, karena kemarin pernah terjadi di sini katanya. Ada sampai meninggal dunia, bus itu jatuh. Kemudian dia nanya, apa sih amalannya Pak Ustadz? Dikira ada mantranya gitu. Dikira ada mantranya. Cuma amalan yang saya mungkin Ya menarik ya. hikmah di balik itu. Jadi saya sebelum sholat subuh 2 rakaat, saya sholat sunnah dulu, sholat sunnah qobliyah fajar, atau yang kita sebut dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Qobliyah subuh ya. Kemudian ayat pertama saya baca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian ayat kedua Qul huwallahu ahad. Ternyata ini amalan juga pernah terjadi di dulu kami diceritakan oleh seorang murid daripada Tuan Guru Jurang Jalen, abahnya Tuan Guru Juwaini. Pernah terjadi dulu ketika beliau mau pergi ngamarin, dia naik becak. Bahasa Lomboknya cikar, naik becak yang ada kudanya itu. Kemudian kuda ini kan lari, kuda ini kayak ketakutan begitu, sehingga becak ini tidak bisa dikendalikan. Sampai becak ini sampai terjun ke balik ke belah. Tapi sedikit pun tuan guru itu tidak ada yang cacat. Tidak ada yang kenapa-napa. Kenapa? Karena salah satu amalan daripada tuan guru itu adalah Salat subuh, salat 2 rakaat qobliyah subuh itu. Salatul rakaatain salatul fajri. Terus Khairun ayatnya minad dunya wa ma fiha. Itu kan lebih baik dari isi. Ayatnya yang di rakaat pertama? Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Terus setelah itu nggak ada? Setelah itu seperti biasa wirid. Sebelum nanti nunggu anunya salat subuh. Ini salah satu amalan bagi pengendara, bagi kita yang perjalanan jauh. Di samping pahalanya juga besar, di samping juga keselamatan kita juga akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu sih sebenarnya. Terus gimana sekarang yang teman-teman yang lain itu juga nggak ada yang apa? Nggak ada, alhamdulillah. Sama sekali nggak ada yang lecet-lecet. Alhamdulillah. Terus mobilnya? Mobil masih di dealer, masih tahap perbaikan. Kemarin saya tanya sama pihak dealer berapa pembiayaan untuk penghabisan, itu sekitar 30 juta kurang. Ya jamaah kemarin itu setelah nyebar video itu banyak yang mendoakan lah Ustadz, tapi alhamdulillah berkat jadinya lancar ya evakuasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Yang datang itu ketika evakuasi itu tiba-tiba saya tidak tahu. Pagi itu siapa yang pertama kali? Yang pertama kali datang itu seorang polisi. Polisi tapi dia berpakaian biasa karena tidak lagi tugas. Siapa yang nelpon katanya? Ya katanya siapa yang nelpon? Saya diutus dari Dompu, jamaah Dompu katanya. Dia nelpon saya. Polisi. Kok bisa sampai cepat ke Dompu ya? Kok bisa sampai ke Dompu cepat? Informasinya. Kemudian datang lagi TNI. Siapa yang utus? Saya diutus camat, Bupati Dompu. Datang lagi ketua DPC di DPR, saya nggak tahu partainya apa. Dan siapa yang utus? Saya diutusan DPR. Ini Masya Allah, ini partai ini dan semacamnya. Datang lagi bos-bos besar itu yang Masya Allah dari berbagai macam instansi. Ada yang datang menolong. Bahkan kita dibawakan makanan segalanya. Akhirnya saya heran kan begitu, siapa yang nelpon beliau, siapa yang ngutus beliau. Oh berarti Pelinggih sama rombongan balik ke Lombok itu setelah bersama mobilnya atau duluan sih dia yang balik? Bersama kita karena kita nunggu proses evakuasi itu. Nah, dibawa oleh mobil derek sampai ke rumah, sampai ke dealer. Ya begitu sih. Paling lucunya jamaah yang ada di Dompu ya, di Bima. Itu katanya pas nelpon kami sudah adakan zikir di sini. Dikira sudah meninggal. Alhamdulillah kami masih selamat. Begitu memang. Deman mati jadi mati. Gimana? Berarti heroik ya kemarin itu kan, kebetulan sini juga mau ada acara peresmian itu kemarin. Sampai banyak ya
yang datang jadinya jamaah. Banyak yang datang jamaah. Saya kira itu ada hikmahnya Ustaz. Jadi karena ada kabar, saya jadi dari sini juga banyak yang berangkat ke sana itu kalau tidak salah 2 mobil kemarin itu. Karena penasaran juga pengen tahu kabarnya Ustadz Ihsan. Berarti banyak yang hadir kemarin ya? Banyak yang hadir, ribuan alhamdulillah. Tuan Guru? Tuan Guru sekitar 30 lebih. Okay. Yang bisa hadir karena banyak Tuan Guru yang punya kendala. Pagi-pagi itu di mana pun saya tidak bisa hadir karena ada yang mendadak dan semacam itu. Jadi memang kalau kita secara logika, secara nalar itu juga nggak mungkin sudah selamat ya. Tapi berkat pertolongan Allah itu ya. Ya cuma kita kembalikan kepada kaul-kaul para ulama, kata-kata para ulama, bahkan bahasa-bahasa sabda-sabda dari baginda Nabi. Wah, kalau memang ajal itu belum datang ya apapun caranya kita tidak akan mati. Walaupun jatuh jadi jurang ya. Jurang, walaupun tinggal tangan sebelah doang yang masih, tapi kalau mati tidak akan datang. Ya, itu sahabat-sahabat Bu Guru Ngaji. Jadi yang penasaran kondisinya Ustadz Ihsan, dia segar bugar kan, tidak ada yang lecet sedikit pun. Dan ada satu hikmah yang mungkin menjadi pelajaran kita semua, itu beliau memberikan kita amalan itu. Jadi sholat qobliyah subuh 2 rakaat Ustaz ya. Dengan rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Atau kalau bisa, kalau enggak hafal yang itu misalnya bisa alam nasrah laka sadrak dan alam tara kaifa di rakaat yang kedua. Karena jaminannya itu kan sholat qobliyah subuh itu kan khairun minad dunya wa ma fiha gitu ya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Bu Guru Ngaji, terima kasih Ustadz Ihsan. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.